Tayyib. Karena masih menyerahkan kepada moderator, masih punya waktu 15 menit. Jadi kira-kira 2 pertanyaan dari ujung sana, 1 Bapak, nggih. Kemudian dari, kalau Ahwat adakah Ahwat? Oh ya Ahwat ada, mohon maaf Bapak-Bapak nggih. Ahwat ada karena tadi belum kebagian. Ya, yang pink dekatnya, apa itu? Dekatnya tiang, ya, pink dekat tiang. 2 saja karena waktunya tinggal 13 menit. Monggo, yang di sana Bapak, bagaimana sampai? Yang Putri siap mic-nya ya? Sudah siapkah yang Putri? Tolong dibantu panitia mic untuk Putri. Yang pink dekat tiang. Monggo silakan Bapak, 2 menit setengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya namanya Haryadi Wijaya. Saya UII juga. Tapi tahun gaek. Maaf. Saya tahun 84. Alumni 84 Teknik Industri. Khusus datang untuk Ustadz Somad. Dari kota yang jauh. Dari Palembang. Dari pertemuan singkat ini menginspirasi bahwa sebetulnya permasalahan apapun yang terkait dalam materi hari ini atau kejadian menimpa Ustadz Abdul Somad di hari ini atau kemarin adalah masalah ini. Gagalnya kita mengubah pola pikir bahwa ilmu Islam tidak harus diintegrasikan tapi dieksplor, seperti Pak Dokter ungkap. Keberhasilan para ulama untuk mulai mensosialisasikan bahwa Islam menjadi pangkal dari semua yang ada sesuai tuntunan Quran. Apakah ini terkait hidayah atau kekerdilan jiwa kita sebagai umat beragama Islam, kaum muslimin? Artinya sejauh kita masih memisahkan antara potensi Islam dan pengetahuan masih secara terpisah, kecuali saintis adalah cara berpikir untuk menyelesaikan pengetahuan itu sendiri. Kegagalan kita menafsir bahwa sebetulnya Islam dan pengetahuan itu adalah induk dan anak. Pertanyaan saya Pak Ustadz, apakah ini termasuk hidayah yang kita semua derita bahwa ulama atau pemimpin belum tahu ini atau karena kebodohan kita? Semoga Allah memberkahi Pak Rektor, Pak Dokter, dan memberi kesehatan kepada Ustadz Abdul Somad. Amin, amin, ya Rabbal alamin. Agar senantiasa menggaungkan apa yang menjadi bahwa Islam, cara hidup Islam merupakan pangkal dari segalanya. Demikian, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih. Monggo yang Ahwat tadi sudah dapat mic? Belum? Sudah. Oh. Yang mana? Yang Saya. Oh, yang di bawah. Oh, berarti yang mana? Yang megang mic? Di sini aja, Pak. Oh, oke. Baik, karena tadi sebenarnya yang atas belum dapat mic. Karena waktu terbatas, monggo yang bawah tadi silakan ke yang bawah. Mohon maaf yang di atas. Ya, okay. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatannya, Ustaz. Perkenalkan, saya Vira. Saya dari Universitas Gadjah Mada, datang di sini untuk mencari ilmu bersama teman-teman di sini. Semoga tepuk tangan teman-teman juga disertakan kata takbir di hati. Saya Vira, seorang perempuan, dan ingin dengan kerendahan hati untuk mencari ilmu bersama Ustadz Abdul Somad dan juga bersama teman-teman perempuan yang lainnya. Saya dari Fakultas Psikologi UGM. Saya dan teman-teman merasakan keresahan yang sangat luar biasa. Salah satu contohnya, sebagai seorang psikologi, kita tahu tentang
buku panduan DSM atau PPDGC, di mana panduan tersebut salah satu contoh ini misalnya bahwa LGBT itu dianggap bukan sebagai penyakit, Ustadz. Tapi di agama kita pun itu sudah menjadi sebagai penyakit. Nah, kami mempelajari dengan forum-forum keilmuan kami. Tapi masih ada rasa keresahan di hati kami, kebingungan di hati kami. Untuk menjelaskannya dalam perspektif Islam itu sendiri, dalam keilmuan sendiri untuk kesejahteraan umat. Ustadz, dengan kerendahan hati yang sangat dalam, mohon nasihati kami. Nasihati kami, mahasiswa UGM terutama, dan para perempuan yang ingin mensejahterakan umat. Terima kasih, Ustadz. Ya, baik. Terima kasih. Kita berikan aplaus. Ya. Karena waktu kita maksimal sampai jam 3, 2 pertanyaan terakhir kita serahkan kepada Ustadz Abdul Somad. Silakan. Apakah termasuk hidayah? Itu kata kuncinya. Pertanyaan pertama, sesi kedua. Segala kebaikan yang ada tersirat dalam hati, terlintas dalam pikiran adalah bagian dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang kita minta pagi, petang, siang, dan malam. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdi itu diambil dari kata hidayah. Bahkan bagi yang baca kunut subuh, Allahumma dina fiman hadait, berikanlah kami hidayah. Tapi kita sudah dapat hidayah, dapat apa lagi? Bisa membedakan yang baik dan benar, yang bengkok, yang lurus, yang hak dan batil, itu adalah hidayah. Hidayah terbesar ketika kita mampu mengakui Muhammad adalah Rasul utusan Allah SWT dengan berkata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bisa membedakan mana rumah gedung yang kokoh dengan rumah kayu yang lapuk, itu hidayah. Tapi setelah masuk ke dalam juga lebih detail lagi, bisa membedakan mana ruang tamu, mana gudang, itu juga hidayah. Nanti sampai di ruang tamu bisa membedakan lagi mana bunga asli dengan bunga plastik, itu juga hidayah. Bisa membedakan mana pisang asli, mana pisang plastik, itu juga hidayah. Oleh sebab itu maka hidayah ini sampai sedetil kecil-kecilnya itu pun bagian dari hidayah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Makanya selalu diajarkan dalam doa, Allahumma hdina, berikan kami hidayah, wahdi bina, jadikan orang lain dapat hidayah melalui kami, waj'alna sababan liman ihtada, jadikanlah kami menjadi salah satu penyebab sehingga orang lain dapat hidayah. Mudah-mudahan kita termasuk golongan itu insyaallah. Jangan pernah berhenti. Selama hayat di kandung badan, selama ruh masih bersemayam dalam jasad, baik jadi apapun, kita berharap dapat hidayah dan dapat menebarkan hidayah insyaallah. Kedua, dilema. Mahasiswa-mahasiswi psikologi membaca Sigmund, membaca para pakar-pakar nabi-nabi dalam tanda kutip psikolog yang bertentangan dengan akidah. Apakah dia tinggalkan ini? Lalu datang seorang mahasiswa fakultas hukum ke saya. Ustaz Abdul Somad, saya sudah selesai S1. Terus rencana saya mau ngambil S1 lagi hukum Islam Ustaz. Karena saya mau membasuh, mau mensamak ini yang lama-lama ini. Ini yang saya pelajari ini hukum kafir nih Pak Ustaz. Saya tidak suruh dia, saya tidak marah dia, saya hanya cerita saja. Seandainya saya dikriminalisasi, seandainya saya kemudian difitnah, dan saya tidak mengerti hukum konvensional, siapa yang membela saya? Lalu kata dia, saya akan bela Ustaz. Kamu bisa bela saya, kenapa? Karena saya ngerti hukum ini. Orang mengertilah yang bisa membedakan mana hak mana batil. Alim tu syarra la li syarri walakin lijtinabihi. Aku tahu kejelekan bukan karena aku ingin berbuat jelek, tapi supaya aku menjauhinya. Kamu kuliah di mana? Universitas Indonesia. Jurusan apa? Kriminologi. Apakah dia akan jadi kriminal? Tidak. Dia mengetahui, sehingga dengan itu pengetahuan itu dia bisa menjelaskan pada orang. Sehingga terjadi kasus pencurian, pembunuhan, polisi akan mencari dia karena dia yang punya ilmunya. Oleh sebab itu tekuni ilmu ini apapun namanya,
tapi dengan benteng yang kuat, nanti antumlah yang bisa mengklasifikasi mana sampah, mana rambut, mana ijo, mana lalang, mana rumput, mana padi. Karena orang yang mengerti ada ilmu intan lah yang bisa membedakan mana intan, mana pasir, mana imitasi. Oleh sebab itu dalami ilmu ini. Nanti ketika kita membuat universitas Islam, lalu dibuat psikologi Islam, siapa yang bisa mengajar kalau bukan orang yang mengerti? Dari mana mungkin Imam Al-Ghazali bisa membantah filsafat wujudiyah, bisa membantah Syiah kalau dia tidak mengerti? Akhirnya Al-Ghazali menulis kitab Tahafud Al-Falasifah. Akhirnya Al-Ghazali menulis kitab berjudul lupa pula judulnya. Ibnu Taimiyah bisa membantah filsafat sesat Yunani, filsafat yang Islami yang sudah diislamkan, oke. Tapi ada yang menyesatkan filsafat yang mengatakan wujudiyah, yang ada ini hanya yang wujud. Saya percaya kepada bunga karena bunga wujud, bisa dilihat dengan mata, bisa ditangkap panca indera. Kalau dia tidak ada, ini yang disebut dengan filsafat barat materialism. Siapa yang bisa membantah itu kalau bukan orang yang mengerti? Akhirnya ditulislah kitab Rad ala mantiqil Yunan, Rad ala mantiqil Yunan, menolak logika Greek dari Yunani karena dapat menyesatkan. Tapi dia pilih-pilih. Oleh sebab itu kalau ada orang mengatakan Ibnu Taimiyah tidak tahu filsafat, mengerti dia. Imam Al-Ghazali tak mengerti filsafat, mengerti. Setelah mengerti, paham, barulah bisa membantah, bisa meluruskan. Oleh sebab itu fokus di fakultas masing-masing, kuatkan kajian. Alhamdulillah saya dengar UII punya pusat kajian tafsir, Pak Rektor. Akan didirikan, ini dengan ahli-ahli pakar-pakar. Ustaz Somad, kami punya kajian ahli tafsir, terdiri dari pakar-pakar, dari pakar aspek bahasanya, pakar sejarahnya. Tadi disebut ada Gus Baha, pengetahuan beliau, hafal Al-Quran, lalu kemudian mengerti tafsir, pakar diberikan Allah pula ilham, banyak hal-hal yang baru kita dengar dari kajian-kajian beliau. Rupanya beliau termasuk mustasyar, penasehat, bahkan salah satu dari pendiri pusat kajian tafsir. Ini baik sekali. Oleh sebab itu dimanfaatkan. Ikuti program kajian ini, baca websitenya, renungkan isinya, tetap fokus di fakultas masing-masing. Maka dengan itu insya Allah kalau pegangannya kuat, angin kencang tidak akan hanyut insya Allah. Angin kencang memang tidak hanyut, terbang dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nervous. Sehat ya? Ya alhamdulillah. Gimana kita menghadapi orang yang menggugat kita? Akidahnya kok Asy'ari, mestinya akidahnya ya Syafi'i juga, gitu. Gimana gitu? Dalam masalah ini Imam Asy'ari itu tidak membuat akidah untuk menyaingi Imam Syafi'i, sama sekali tidak. Juga tidak membuat akidah yang berbeda dengan akidahnya Imam Syafi'i. Imam Asy'ari dan Imam Al-Maturidi, kata para ulama, seperti disebutkan oleh Syed Murtadha Az-Zabidi dalam kitab Ithafus Sadah Al-Muttaqin Syarah Ihya Ulumuddin, Imam Asy'ari dan Imam Maturidi itu tidak memunculkan pendapat baru, tidak membuat mazhab baru di dalam akidah. Beliau ini semata-mata muqarrir, menetapkan, menguraikan, menjelaskan, membangun metodologi cara menjelaskan dan membela akidah-akidah yang terdapat di dalam Al-Quran, di dalam hadis, disebarkan oleh para sahabat dan diuraikan oleh ulama salaf. Itu Imam Asy'ari. Jadi ya kalau kita ini ikut Ahlus Sunnah wal Jamaah, fikihnya ya Syafi'i, akidahnya Asy'ari. Mengapa? Imam Syafi'i ini memang fokus menjelaskan fikih. Karenanya beliau punya kitab Ar-Risalah Usul Fikih, spesialisasi. Jadi metodologi di dalam ijtihad fikhi itu Ar-Risalah. Imam Asy'ari membangun metodologi di dalam ilmu akidah. Dan setelah Imam Asy'ari ini muncul,
apa yang terjadi? Mayoritas ulama dari pengikut Syafi'i, pengikut Maliki, kemudian sebagian dari Hanafi, sebagian Hambali ikut Asy'ari. Yang ikut Imam Asy'ari ini bukan hanya pengikut mazhab Syafi'i, tapi para ulama yang fikihnya ikut Maliki. Kalau ulama Malikiyah ini hampir 100%. 100% ulama Malikiyah itu Asy'ariyah. Ulama Syafi'iyah itu mayoritas. Ada sebagian yang terpapar tajsim itu ada. Dari Syafi'iyah. Dari Syafi'iyah. Sebagian yang terpengaruh tajsim itu ada, tapi mayoritas Syafi'iyah. Loh, guru-guru kita ikut Imam Asy'ari, kok kita disuruh ikut Imam Syafi'i? Imam Syafi'i nggak punya kitab akidah. Nggak punya. Dan akidahnya Imam Syafi'i, akidahnya Imam Maliki, akidahnya imam-imam yang lain itu sudah dipaparkan oleh dua imam, Abu Mansur Al-Maturidi dan Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari. Ya sudah, selesai. Ini saya kira simple, ini tidak perlu repot-repot masih meneliti lagi. Sebetulnya Kiai, akidah Imam Syafi'i dalam masalah sifat khabariyah itu bagaimana? Tafwid atau ta'wil atau? Yang jelas di kalangan ulama salaf ya, di dalam muamalah berinteraksi dengan nusus itu ada yang takwil, ya, ada yang tafwid. Jadi takwil itu bukan buatan Asy'ari. Loh, takwil itu yang jelas bukan dari Asy'ari, tapi itu berlaku sejak masa sahabat. Sebagian sahabat itu sudah melakukan takwil. Kemudian setelah generasi sahabat itu habis, ulama tabi'in, murid-muridnya Ibnu Abbas, murid-muridnya Ibnu Mas'ud, itu semakin ramai yang takwil. Ke belakang tambah banyak yang takwil. Loh, Imam Syafi'i itu bukan hadis zahir. Gak mungkin beliau tidak takwil. Jadi karena beliau bukan zahiriyah. Kalau diringkaskan, salaf, generasi salaf itu berapa Kiai? Takwil, tafwid. Kalau generasi salaf yang soleh, di dalam berinteraksi dengan ayat-ayat mutasyabihat atau hadis-hadis mutasyabihat, itu ada dua pendekatan. Pertama, tafwid. Ya, itu bukan berarti yang takwil tidak ada, karena takwil juga diriwayatkan dari ulama salaf. Yang kedua, takwil. Dan hampir semua ayat-ayat mutasyabihat yang ada ulama salaf yang melakukan takwil. Ada. Dan saya kira Imam Syafi'i gak mungkin anti takwil. Loh, beliau ini coba di fikih-fikihnya kan ditakwil terus. Ketika berijtihad fikih, beliau misalnya ya seperti ini hadis yang dipakai oleh mazhab Hambali, dipakai oleh mazhab Hambali dan diikuti oleh orang-orang Wahabi atau Salafi di Indonesia. Orang yang meninggalkan sholat kan kufur. Jadi bainal kufri wa baina, antara kufur ya dengan iman itu adalah meninggalkan sholat. Imam Syafi'i takwil bahwa orang yang meninggalkan sholat tidak kafir, kecuali kalau meninggalkan sholat itu karena ingkar pada kewajiban sholat, baru kafir. Itu ditakwil hadis-hadis. Imam Syafi'i ini banyak melakukan takwil. Seandainya beliau tidak melakukan takwil, tidak lahir fikih beliau. Hanya beliau memang tidak punya kajian khusus, karangan khusus di dalam masalah akidah. Sekarang diambil pendapat Imam Syafi'i dari referensi lain, lalu kemudian dibenturkan dengan mazhab yang kita yakini Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari, mengatakan kamu ketika berakidah mestinya ikut Imam Asy'ari. Imam Asy'ari sendiri dalam kitab Mukhtasar Al-Ulu mengatakan Allahu fi sama'ihi ala arsyihi. Kenapa kamu mentakwilkan? Tapi Ustaz Abdul Somad mengatakan takwil. Orang yang mentakwil itu kafir, jangan ikut Abdul Somad, ikutnya ke Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ngomong Allah fi sama'ihi ala arsyihi. Jadi masyarakat yang tidak punya pegangan, gimana kita menjelaskan itu, Kiai? Yang seperti ini, kalau ada nas-nas seperti ini dari ulama salaf, misalnya Imam Syafi'i,
Yang pertama kita kaji itu dari segi riwayat. Itu sahih apa tidak kepada beliau? Nisbatnya. Kemudian seandainya sahih, kira-kira rawinya ini meriwayatkan bil lafzi atau bil makna. Kalau ini misalnya riwayatnya ahad, ini kan problem lagi kalau riwayatnya ahad. Karena di dalam akidah ini kan harus mutawatir. Kemudian kalau misalnya itu sanadnya sudah sahih, sudah begini, kalau pernyataan ulama salaf itu bertentangan dengan keyakinan yang qat'i, maka ditakwil. Bisa jadi seandainya itu sahih ala arsyihi, yang dimaksud ala arsyihi itu bisa jadi artinya ulu wa mulkin wa sultan. Makanah. Jadi itu artinya bahwa Allah itu artinya ada di atas arasy, di atas dalam arti menguasai dan mengatur. Sama dengan misalnya gubernur atasannya bupati, itu kan belum tentu ada. Kalau duduk kan di atas kepalanya kan bukan. Berkuasa. Artinya berkuasa, sama dengan itu. Gimana kalau orang memaksakan makna istiwa itu al-julus wal istiqrar? Kalau itu dipaksakan al-julus wal istiqrar, ya tidak benar. Kalau dipaksa-paksakan, tidak benar. Saya mendengar sendiri khutbah Jumat di airport. Jadi judul khutbahnya Allah fis sama alal ars. Padahal kita kan dulu diajarkan adab dakwah, khutbah itu umum, nggak boleh khilafiyah. Ini kan khutbah itu mengajak orang bertakwa, bukan ngajak orang bertengkar. Jadi kita gimana mendebat? Kita diajarkan musalsalat bil awaliyah, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamuhum fil ardi yarhamukum fis sama. Tapi sekarang di beberapa kajian pertama adalah ainallah. Allah fis sama alal ars. Sebetulnya orang yang mengatakan Allah di atas aras ini gimana sikap ahlu sunnah? Nah, jadi begini, orang yang punya pandangan, punya akidah bahwa Allah ada di atas arasy, ini oleh ahlu sunnah dianggap dikatakan jihawiyin. Jihawi. Karena ada di punya arah begitu. Nah, orang yang seperti ini menurut ulama ahlus sunnah itu kategorinya sesat dan menyesatkan. Dhalun mudillun. Enggak sampai kafir. Jadi tidak sampai kafir, tidak sampai. Kalau jadi imam kita masih bisa jadi makmum. Kalau mereka jadi imam, apakah kita jadi makmum? Bisa, karena masih tidak kafir. Seandainya kayak tadi bilang nggak bisa, berarti cuma yang itu saya kodok. Gitu. Cuma ya ini yang jelas ini salah. Orang yang berkeyakinan Allah ada di arasy, bertempat di arasy berdasarkan istawa itu salah. Mengapa salah? Yang jelas arasy itu bukan alamat Tuhan. Itu alamat palsu. Iya. Mengapa? Allah itu tidak memerlukan tempat. Allah itu maha suci dari bertempat. Terus kalau Allah di aras, pas dia turun sepertiga malam, terus yang duduk di situ siapa? Nah, ya itu persoalan. Terus kalau Allah duduk di atas aras, apakah Tuhan itu lebih besar daripada aras atau lebih kecil daripada aras? Nah, ini problem lagi. Sebetulnya sahabat dulu kalau cerita tentang itu mereka bahas atau gimana? Dari kalangan sahabat ini tidak pernah dibahas. Mereka pas melalui sifat itu mereka diam aja. Karena begini jadi para sahabat ini memang Al-Quran itu kan turun dengan bahasa Arab dan di dalam Al-Quran itu ada yang namanya hakikat, ada majaz, ada isti'arah dan lain sebagainya. Nah, para sahabat itu karena memang mereka ini orang Arab yang masih asli masih kental karakter bahasanya, itu ya tidak ada persoalan. Bukan masalah. Berarti yang mempermasalahkan itu sekarang berarti bid'ah. Nah, jelas bid'ah itu, karena pada masa sahabat gak ada itu. Kajian pertama Allah di atas aras. Nah, itu namanya kajian bid'ah itu. Bukan ahlu sunnah. Bukan ahlus sunnah. Ahlus sunnah palsu. Palsu, sangat palsu itu. Gimana ceritanya ada sebagian Syafi'iyah terpapar tajsim?
sebagian Syafi'iyah yang terpapar tajsim itu ya mungkin karena lingkungan. Dia sempat berguru kepada sebagian orang Mujassimah. Jadi begitu. Abad keberapa tajsim ini populer sehingga tajsim ini populer akhir generasi salaf. Dari generasi salaf, bahkan tajsim ini pertama kali justru orang Syiah. Syiah tajsim. Ya, orang-orang Syiah yang awal dulu rata-rata tajsim. Kemudian pada abad keempat, setelah Syiah ini gabung dengan Mu'tazilah, ini terjadi perubahan. Malah tajsim ini banyak banyak berpindah ke sebagian Hanabilah. Orang-orang Hanabilah. Ungkapan Ibnul Jauzi, la yuzkaru Hanabilah, tidak disebut Hanabilah illa mujassim. Kalau sudah disebut Hanabilah pasti tajsim. Sampai begitu ya. Jadi memang sebagian ulama itu memberikan gambaran penelitian. Kalau Syafi'iyah itu hampir semuanya Asy'ariyah. Malikiyah semuanya Asy'ariyah. Kalau Hanafiyah jadi dua. Yang 2/3 Maturidiyah, yang 1/3 Asy'ariyah. Kalau Hanabilah ini ada sebagian kecil itu Asy'ariyah. Termasuk kelompoknya Ibnul Jauzi, kemudian kelompoknya At-Tamimi, kemudian Abul Wafa Ibnu Aqil Al-Baghdadi. Ini yang Asy'ariyah. Ada sebagian kecil juga ahli tafwid. Mufawwidah. Kemudian yang sebagian besar awal-awal Mujassimah. Kemudian pada abad ke-7 Hijriah, ketika yang menjadi penguasa di Syria, di Syam, itu Sultan Az-Zahir Baibars Al-Bindigdari. Beliau ini berhasil karena beliau ini mengangkat Qadhil Qudat dari Madzhabul Arba'ah. Setelah Madzhabul Arba'ah ini sering diskusi, maka faksi Mujassimah di kalangan Hanabilah ini hampir habis. Cuma kemudian setelah itu dihidupkan lagi oleh Syekh Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah menghidupkan tajsim. Menghidupkan lagi. Iya. Ibnu Taimiyah Mujassimah. Kata para ulama begitu. Yang mengembalikan tajsim di Hanabilah itu Syekh Ibnu Taimiyah. Sebelumnya sudah hampir habis. Tapi orang selalu berlindung mengatakan Ibnu Taimiyah tidak Mujassimah, tapi dia isbat sifat, bahwa ada sifat yadun, ada sifat sak, ada sifat istiwa. Gimana sih ya? Jadi masalah ayat mutasyabihat itu tadi kan kita bicarakan. Ulama salaf sebagian besar tafwid, sebagian takwil. Kalau khalaf mayoritas takwil. Nah, kemudian ada Mujassimah yang mengartikan ayat mutasyabihat secara zahir. Mereka ini untuk menghindari stigma tajsim, tashbih, mereka bilang itsbat. Ngeles. Nah, kita ini yang takwil dan tafwid ini kata mereka dianggap ta'til. Artinya ya menghilangkan, mengosongkan. Ya, padahal mereka ini hanya permainan kata-kata. Nah, kalau itu isbat ini diterapkan, ini bahaya sekali. Jadi isbat itu nggak ada. Kalau dari ulama salaf nggak ada. Karena kalau diterapkan ini bahaya. Misalnya ya, iyad. Iyad itu kan artinya tangan. Artinya tangan. Kalau iyad yang diidhofahkan kepada lafaz Allah itu diartikan tangan. Di dalam Al-Quran ada yang berbentuk mufrad, tunggal, yadullah fawqa aydihim. Ada yang berbentuk musanna, bal yadahu mabsutatan, ada itu diantaranya. Ada yang jamak, biaidin. Nah, ini perlu ditanya, kira-kira iyad kalau diartikan tangan Allah itu apa satu, apa dua, apa banyak? Ada yang ceramah ya, tangan Allah itu dua-duanya sebelah kanan. Lah, kalau dibilang dua-duanya sebelah kanan, kan nggak mungkin, masa Tuhan sejelek itu? Allah punya tangan, tapi tangan Allah nggak sama dengan tangan kita. Bila takif, wala tasbih, wala
Itu gimana Kiai? Ngeles juga? Itu ngeles juga. Sama dengan begini, kamu ini seperti anjing, tapi gak sama dengan anjing yang ada. Kamu anjing manis misalnya. Ini kira-kira pujian atau bagaimana ini? Ada videonya Kiai. Videonya gini. Kalau ada orang mengatakan tangan Allah itu, kata dia gini, sama nggak tangan saya dengan tangan monyet? Kan beda. Terus jamaahnya ngangguk iya. Terus saya pas nonton itu, loh, tangan ustadz yang ngomong dengan tangan monyet sama-sama jisim. Ya sama. Sama memang. Yang membedakan tuh sifatnya. Iya. Sama-sama jisim. Tangannya orang, tangannya kambing itu sama. Yang membedakan sifatnya. Sekarang Kiai, kitab Imam Abul Hasan Al-Asy'ari itu diseret-seret mengatakan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari sendiri isbat. Karena dalam kitab Al-Ibanah, lah wong dia nyebut yadun kok katanya. Ya, ini orang Wahabi itu membingungkan. Kadang mereka, kenapa kok ikut Asy'ari? Iya. Lalu setelah itu, loh, Asy'ari seperti saya. Loh, ini kan repot mereka ini. Karena kita ngomong sama orang bingung, jadi kalau orang nggak kuat, jadi dia ikut bingung. Nah, ikut bingung juga. Jadi seperti itu. Tuduhan Ibanah itu isbat gimana Kiai? Di dalam Al-Ibanah dan sebagian ulama mutaqaddimin Asy'ariyah, ya, ayat lafat-lafat mutasyabih seperti iyad, seperti ain, itu ditafwid. Tafwidnya macam-macam. Ada yang mengatakan Allah memang punya sifat iyad, tapi bukan dalam arti jarihah, bukan arti anggota tangan, anggota badan, organ tubuh, bukan. Tetapi itu sifat bagi Allah. Yang tahu cuma Allah. Sama dengan ain. Ain ini kalau secara literal artinya kan mata. Ya. Sebagian ulama mutaqaddimin Asy'ariyah yang diceritakan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitab Al-I'tiqad maupun Asma' was Sifat, itu ada yang mengartikan itu ain sifatan, sifat bagi Allah, bukan sebagai jarihah, anggota badan. Terus masuknya kemana tuh? Ta'wil, tafwid? Itu tafwid. Masuk ke tafwid, Bukan isbat. bukan isbat. Kita ini sebenarnya isbat juga, tetapi cara isbatnya isbat yang cerdas. Yang tadi isbat dungu. Nah, itu ya. Gimana beda isbat cerdas dengan isbat dungu? Nah, isbat yang cerdas ini artinya mengkompromikan Ya. antara satu nas dengan nas yang lain. Mana yang muhkamat, mana yang mutasyabihat. Nah, ayat-ayat atau hadis-hadis mutasyabihat dalam pengertiannya dikembalikan kepada yang muhkamat. Seperti yang menjadi tuntunan di dalam Al-Qur'an. Memang harus seperti itu. Dan ayat yang muhkamat itu kata para ulama adalah ayat laisa kamitslihi Syai'un. syai' dan ayat walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu yang muhkamat. Mengapa itu muhkamat? Ini cerita. Saya pernah didatangi orang Wahabi. Ya. Dia ngakunya begini pada saya, Kiai. Salafi atau salafi? Ngakunya sih salafi. Ya. Kalau menurut kita Wahabi lah. Karena yang paling sesuai memang Wahabi, Bukan salafi. bukan salafi. Karena mazhab itu biasanya nisbat kepada pendirinya. Muhammad bin Abdul Wahab. Dan Muhammad bin Abdul Wahab itu an-Najdi, bukan as-Salafi. Jadi Wahabi ini bisa disebut salafi atau bisa disebut Najdi. Karena kalau salafi nisbatan ila salaf. Ilah salaf. Dan ini salaf yang mana? Salaf itu kan banyak. Iya. Salaf juga banyak mazhab. Banyak perbedaan di kalangan salaf. Jadi seperti itu. Jadi kita nggak mau. Lalu kata Wahabi ini, Ya. Kiai, saya ini mazhabnya Asy'ari. Oh gitu, ya bagus lah. Cuma menurut saya Allah itu bersemayam di atas arsy, kata. Loh, kamu Asy'ari yang mana? Kita ini Asy'ari, tidak seperti itu. Kamu ini Asy'ari yang macam apa ya? Barulah. Iya. Neo Asy'ari. Neo Asy'ari. Nah, karena menurut saya Kiai, Mungkin pengaruh neo normal juga. mungkin kira-kira itu. Saya bilang pada dia, apa alasan kamu begitu? Ya karena menurut saya Kiai, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa itu muhkamat, bukan mutasyabihat. Alasannya muhkamat apa? Iya. Karena disebut 6 kali di dalam Al-Quran. Istawa itu 6 kali. Kamu.
Apa dalilnya? Kalau disebut berkali-kali berarti muhkamat. Diam dia. Kalau menurut kami Asy'ariyah, yang muhkamat ya walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu apa dalilnya, Ki? Entah berapa dalilnya. Ini dikatakan muhkamat oleh para ulama karena sababul wurudnya, hadis turunnya, sababun nuzul ya, sabab nuzul turunnya surat Al-Ikhlas ini ketika Rasulullah mendapat pertanyaan dari orang musyrik dan dari orang Yahudi, sif lana rabbak, terangkan sifat Tuhan kamu pada kami. Diminta menerangkan sifat Tuhan. Nah, ketika ada pertanyaan tentang sifat Tuhan, ternyata yang turun surat Al-Ikhlas. Karena surat Al-Ikhlas ini merupakan sifat Tuhan, maka di dalam hadis-hadis seperti hadis Bukhari dan kitab-kitab yang lain dikatakan surat Al-Ikhlas ini sifatur Rahman. Itu hadisnya sahih. Karena sifatur Rahman, orang yang membaca surat Al-Ikhlas ibaratnya membaca sepertiga Al-Quran. Ini keutamaannya, dan ini gak ada di dalam keutamaan membaca Ar-Rahman alal arsyis istawa. Karenanya kata para ulama, setiap kesimpulan ayat Al-Quran tentang ketuhanan apabila bertentangan dengan surat Al-Ikhlas, maka harus dihindari. Mengapa? Karena itu mutasyabihat, harus merujuk kepada yang muhkamat. Ada seorang guru hafal Quran datang menemui saya, minta maaf karena sampai 2016 dia mengatakan saya kafir karena saya mengatakan Ar-Rahman al-Ashistawa itu adalah al-istila, Allah berkuasa. Sedangkan kata guru saya, kata dia sebelum dia tobat, ini tobat dari Wahabi, kata dia, kata guru saya, Tuhan itu di atas aras, maka siapa yang mentakwil itu kafir. Ustadz Somad itu gimana? Ustadz Somad itu kafir. Jadi sampai 2016 Ustadz masih kafir, baru akhir-akhir ini lah Ustadz Islam. Dan minta maaf ke saya pikir begitu berbahaya. Tadi Kiai menjelaskan itu begitu simpelnya, sederhana, tapi bagi masyarakat berapa banyak Ustadz dan Kiai dikafirkan hanya karena mentakwil. Mereka harga mati bahwa Tuhan di atas aras. Siapa yang tidak menyebut itu kafir. Man lam yukafir fahuwa kafir. Bagaimana bahayanya ini kepada umat? Ya jelas bahaya, karena mengkafirkan orang lain, mengkafirkan orang muslim itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Walaupun kita tidak mengkafirkan mereka yang mengkafirkan kita. Saya tadi berharap Kiai mengkafirkan, jadi saya dapat legitimasi begitu. Masalah ini di kalangan Asy'ariyah terjadi khilaf. Sebagian ulama mutaqaddimin seperti Syekh Abi Ishaq Asy-Syirazi, pengarang kitab Al-Muhadzab, kata beliau, ahli bid'ah yang mengkafirkan kita berarti kafir. Kata beliau, Wahabi kalau mengkafirkan kita berarti kafir. Karena di dalam hadis, man qala li akhihil muslim ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma. Cuma kata Imam Nawawi dalam Raudhah, juga dalam Raudhatut Talibin, pendapat yang muktamad tidak kafir. Mengapa? Karena mereka ini ada syubhat. Mengkafirkan ini karena ada syubhat di dalam pikirannya. Apa kira-kira yang memotivasi mereka untuk tajsim? Yang memotivasi mereka ya kurang belajar. Nggak mau belajar. Tapi doktor. Ya dia dokter bidang apa, Ustaz? Akidah di Madinah Al-Munawwar. Loh, terus akidahnya akidah apa dokternya? Masya Allah. Jazakumullah. Jamaah yang dimuliakan Allah dimanapun berada, sangat menarik. Tapi di awal Kiai Idrus Romli mengatakan Ustadz Somad hanya punya waktu 30 menit. Dan saya dari tadi melihat dia bicara dengan beliau 30 menit seperti 3 menit, begitu cepat. Saya yakin jamaah pasti tidak mau berhenti. Kiai, apa yang mesti dilakukan seorang ustadz ulama untuk meluruskan akidah umat?
Saya kira memang pada zaman sekarang ini para asatid, para ulama, para kiai, para habaib itu memang harus gigih menjelaskan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian juga meluruskan syubhat-syubhat orang-orang yang menyimpang dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Termasuk tadi yang berkeyakinan Tuhan bersemayam di Arasy, lalu pukul 3 pagi turun ke langit pertama. Nah, biasanya semua akidah yang menyimpang itu tidak rasional. Karena kalau salafi ini dikejar, Tuhan ini turun pukul 3 pagi. Itu pukul 3 pagi ikut waktu daerah mana? Kalau waktu istiwa kan jalan terus. Jalan terus. Setiap matla itu selisihnya kan kecil. Berarti Tuhan pindah-pindah. Ya, kalau waktu Indonesia dibagi 3, itu pukul 3 ikut daerah mana? Mereka mungkin jawabnya turun terus. Nah, kalau turun terus lalu naiknya kapan? Itu kan problem. Nanti mereka ditanya ngapain turun? Mungkin mereka bilang, loh Tuhan itu turun untuk mendengar doa kamu, makanya bangun sholat tahajud. Lalu kita tanya, apa kalau tidak turun nggak dengar? Mereka bingung lagi. Karena kalau jawab Tuhan nggak dengar, kufur mereka, kafir. Kalau jawab sebenarnya dengar walaupun nggak turun, bisa ditanya lagi, loh kalau dengar dari Arasy ngapain turun? Tapi biasanya kalau terdesak, jawabannya bila takyif wala taksir. Itu kan cara ngeles terakhir itu. Cara Kalau dialaskan Tuhan itu di atas dengan Isra Mi'raj gimana, Kiai? Itu buktinya Nabi Muhammad naik ke atas jemput sholat bolak-balik. Berarti Tuhan di atas. itu tempatnya Nabi ketika bermukalamah dengan Allah. Di dalam hadis-hadis tentang Isra Mi'raj tidak ada keterangan bahwa itu tempatnya Allah. Tapi tempat ketika Rasulullah mukalamah dan melihat Allah. Keterangannya seperti itu. Bukan tempat Allah. Gak ada keterangan di dalam hadis itu tempatnya Allah, gak ada. Karena yang Isra Mi'raj, yang membaca hadis-hadis Mi'raj kan kita kan. Mereka ini gak mau sebenarnya peringatan Isra Mi'raj. Lalu dipakai dalil, ya salah dong. Berarti dengar ceramah kita waktu Isra Mi'raj. Lah ya itu, bid'ah juga itu. Dialaskan lagi doa, Kiai. Buktinya kalau doa itu nunjuk Allah di atas. Kalau Allah di bawah pasti doanya gini. Kata para ulama, atas itu qiblatud doa, sama dengan Ka'bah itu qiblatus shalah. Kalau tanah itu qiblatus sujud. Gak ada orang sujud itu ke atas, gak ada, ya pasti ke tanah. Makanya di dalam Al-Quran itu fasjud waqtarib, sujudlah dan mendekatlah. Kalau ini tidak ditakwil, ini bahaya, karena berarti Allah ada di bawahnya karpet ini. Berarti Wahabi ini kalau mau pakai otak sedikit aja ya. Sebenarnya kalau dipakai sedikit itu lumayan, hasilnya bagus. Nah, mereka emang nggak dipakai, jadi masih orisinil. Jadi Kiai, bagaimana umat ini yang sedang perlu persatuan dalam bidang ekonomi, kita diserang babak belur dalam bidang politik, bagaimana komunis bangkit, tapi di dalam kita sedang dihancurkan barisan. Apa kira-kira mungkin nggak ini gerakan ini disusupkan untuk memecah umat Islam dari dalam? Itu jelas itu, bahwa memang kelompok-kelompok radikal itu memang disusupkan Untuk memecah kita dari dalam. iya, dan memang yang mendapat himayah, perlindungan dari Protek, ya. mendapat protek dari barat, kemudian juga dana tamwil, itu kan kelompok-kelompok radikal. Besar duitnya, Kiai. Ya gak tahu lah, kayaknya iya. Dulu saya kan nonton video Kiai itu yang katanya ada $2.000. Saya waktu itu 1.500. 1.500. Udah turun atau memang? Gak tahu, kalau itu yang cerita ke saya itu mantan Ustadz Wahabi. Obat. Dia bilang, saya waktu ceramah di Bogor tuh Ustadz, Iya. Kiai tahu berapa gajinya Ustadz Wahabi? Gak tahu. Saya tahu Kiai. Berapa? $1.500. Lo kok tahu? Saya mantan, katanya. Berarti kalau dibuatkan persatuannya bagus juga ya, Kiai.
Persatuan mantan Wahabi. Tobat. Wahabi, saya kira bagus itu. Mungkin Ustadz bisa koordinasi nanti. Termasuk yang tadi yang minta maaf ke saya baru Islam 2016. Sebelum itu saya kafir, dikafirkan. Kalau berani mengkafirkan ustadz, maka tidak heran kita begitu di masjid menyalahkan apa segala macam. Atau akar radikal itu dari sini. Memang akar radikal dari situ, Ustaz. Kan mereka memang kelompok radikal, kelompok orang-orang yang mudah mengkafirkan. Kata Imam Ghazali, itu latar belakangnya kurang pendidikan, kurang belajar. Tapi masyarakat mudah sekali terikut Kiai karena hafal Quran dari pintu bahasa Arab, kemudian gimana menyadarkan umat? Kalau masalah hafal Al-Quran, yang hafal Al-Quran itu bukan cuma orang Islam, hatta orang orientalis yang hafal tuh banyak. Kalau cuma hafal Al-Quran, orang orientalis kan yang hafal Quran kan banyak, Ustaz. Kemudian pakai nama-nama SMP Ibnu Katsir, pesantren Imam Syafi'i, SDIT Imam Nawawi. Itu gimana hukumnya? Pakai Syafi'i tapi nggak kunut subuh. Nah, itu namanya tipu-tipu, menipu namanya. Saya pernah ketemu Ustaz ya, di daerah kami bikin lembaga Imam Syafi'i, tapi yang diajarkan Wahabi. Saya tanya sama dia, kenapa pakai nama Imam Syafi'i? Kita ini kagum Kiai sama beliau, katanya. Nah, tapi Imam Syafi'i ini jadi merek, sudah jadi nama mazhab. Kamu menipu. Kamu ini sama dengan jualan sate. Ada orang jualan sate babi, tapi ditulis sate kambing. Begitu ditanya, loh ini kok ditulis sate kambing? Kan yang dijual babi. Kita ini kagum sama kambing. Mereka ini kayak begitulah. Saya kira seperti itu. Kenapa tidak Taimi? Kenapa Wahabi? Ya, karena Wahabi ini lebih radikal daripada Taimi. Iya. Dan Taimi ini kan setelah meninggal memang pemikirannya kan mati. Dihidupkan lagi oleh pendiri Wahabi ini. Dan nama ini juga dipakai oleh mereka kok. Ulama-ulama Wahabi di dalam kitab-kitabnya menyebut bahwa Wahabi ini merupakan anugerah dari Allah. Untuk membersihkan. Anugerah dan hadiah yang luhur. Cuma sekarang pengikutnya malu dengan nama Wahabi. Akhirnya Pakai Salafi. Padahal gurunya bangga dengan nama Wahabi. Jadi muridnya ini apa? Ukuk ya? Apa ukuk itu? Durhaka pada gurunya itu. Gak mau sama nama kebanggaan gurunya. Sama gurunya saja durhaka. Masya Allah, tabarakallah. Dalam perjalanan dakwah Kiai pernah nggak menghadapi yang paling radikal sampai ingin membunuh karena menganggap kafir, dengan yang paling lembut, yang baik, yang sopan, yang Wahabi garis lurus misalnya? Nggak pernah. Kalau sampai membunuh mau apa? Karena ini kebanyakan mereka sebelum acara sudah lari duluan, sudah batal. Saya dialog di forum terbuka dengan Wahabi itu tahun 2008 satu kali, 2009 dua kali. Baru kemudian ya 2009 dua kali. Habis itu di Denpasar 15 masjid tuh lari-lari semua, nggak ketemu. Cuma 2 masjid datang orangnya. Lalu 2013 di Manado, malah gak ada di rumahnya, sama panitia dicari ke rumahnya gak ada semua ustadz-ustadznya itu. Lari. Katanya acara di luar kota. Di Aceh juga begitu, langsung gak ada pada hari acara. Tapi pas ditanya murid-muridnya, kenapa nggak mau debat dengan Kiai Idrus Ramli? Nggak boleh duduk dengan ahli bid'ah. Bilang pada muridnya begitu, tapi kalau pada panitia sebagian nggak begitu. Alasannya seperti yang di Aceh sama di Bogor. Kita ini mau debat sama orang Ahlus Sunnah,
asalkan bukan Ki Idrus. Yang lain saja katanya. Alasannya Ki Idrus tuh suka ngeyel. Ngeyel. Iya. Kalau sama yang baik, yang lurus ada. Kalau yang lurus itu Wahabi tuh gak ada yang lurus, Ustaz. Memang apa ya? Ya bengkok-bengkok lah. Orang itu memang jalan terjal, jalan bengkok memang. Jadi kalau bisa duduk satu majelis dengan Kiai Idrus itu berarti apa? Taqiyah. Ya agak membicarakan masalah itu, membicarakan yang lain-lain. Sampai kapan kita selesai dengan Wahabi? Mungkin sebentar lagi selesai. Sebabnya? Kan sudah gaduh di Saudi. Oh, ya dana. Ya dana sudah. Ya mudah-mudahan lah segera bertaubat. Mudah-mudahan taubatnya diterima Allah. Amin Allah. Terima kasih yang tak terhingga kepada Kiai Haji Idrus Ramli, singa Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mudah-mudahan kita banyak mendapatkan pencerahan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Siap-siap menerima bully dari haters. Jazakumullah khairan. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan. Terima kasih Kiai. Jazakumullah khairan. Sama-sama ya. Jamaah jangan pernah berhenti untuk belajar. Saksikan terus, baca buku Kiai Idrus Ramli. Saya sampai hari ini tetap banyak istifadah dari buku beliau, dari ceramah beliau. Jazakumullah khairan. Ahsanallahu ilaikum. Kafarallahu amsalakum. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Kita mohon doa keberkahan dari Kiai Idrus Ramli. Tafadhal masyaallah. Sebelum itu saya telah didatangi oleh beberapa teman yang minta ajukan soalan kepada yang mulia Ustaz Doktor, yaitu saya menggunakan dengan cara saya sendiri, Ustaz, apa yang saya sampaikan oleh teman ini. Dia ada masalah mengenai dengan salat yang kakinya tidak dapat dilipat atau tidak dapat duduk iftiras ataupun duduk antara dua sujud. Jadi dia menggunakan duduk di kursi. Jadi masalah yang menjadi kerusingan dia ialah saya banyak melihat di masjid ataupun beberapa buah masjid cara sembahyang duduk di masjid ini berbagai-bagai cara. Bahkan saya melihat di YouTube, Ustaz, pun berbagai-bagai cara yang imam tunjukkan cara berlainan dalam masjid ini lain, dalam masjid sana lain, mengikut ceramah lain. Jadi dia minta Ustaz untuk pencerahan yang mana sebetulnya menurut sunnah ahli wal jamaah bagi duduk di atas kursi bagi orang yang tidak mampu sujud. Silakan Ustaz. Kaidah dalam fiqh ad-darurat tubihul mahzurat. Darurat, emergensi membolehkan yang mahzurat. Kalau kita dalam keadaan normal, dalam keadaan sehat, tegak berdiri. Tapi kalau dalam keadaan sakit, kita boleh sholat duduk. Bahkan Nabi manakala dia sudah tua, badannya sudah besar, sudah berat, sholat sunatnya pun duduk. Sholat sunat duduk. Kaki yang tak boleh ditekuk, maka dari awal takbiratul ihramnya tegak. Bukan duduk dari awal, tegak di awal. Masa awal itu tegak. Allahu Akbar. Letak kerusi, kaki kerusi itu di awal, kaki kerusi di awal sajadah, di pangkal sajadah. Bukan kaki orang yang sakit itu di pangkal sajadah. Kaki kerusi itu di pangkal sajadah. Maka dia agak maju ke hadapan sedikit. Dia agak maju sedikit. Jadi kaki kerusi itu yang di sajadah. Banyak juga saya tengok dia salah, dia tegak di pangkal sajadah, kaki kerusi dia di sana, yang belakang mengamuk. Balik dari situ bertambah sakit. Dia maju, kaki kerusi di pangkal sajadah, dia tegak. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadunillahus samad. Kaki kerusi di pangkal sajadah. Ini pangkal sajadah. Terus dia tegak. Qul huwallahu ahadunillahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rukuk. Kalau boleh rukuk, rukuklah. Kalau tak boleh rukuk sebab mula sakit, duduk. Allahu Akbar.
Sami Allahu liman hamidah. Sujud, Allahu Akbar, lebih rendah lagi sikit. Kalau tuan puan nanti pergi umrah di Makkah, ada masjid Sulaiman bin Abdul Karim Ar-Rajihi. Masjid itu dia bina untuk mengenang almarhumah emak dia, Aisyah Ar-Rajihi. Maka di situ di hadapan ini dibuat ada kerusi, panjang kerusi, panjang kerusi. Dulu masa saya belajar di Kaherah, itu di sop awal, sop pertama, kiri kerusi, kanan kerusi. Sop kedua, kiri kerusi, kanan kerusi. 2017 saya ke Kaherah, sop 1, sop 2, sudah tak ada kerusi lagi. Rupanya kerusi makin banyak di belakang. Orang makin banyak sakit kaki. Artinya apa? Orang sakit tetap ke masjid, badannya sakit, jiwanya sehat sebab dia menengok orang. Jangan orang tua kita yang sudah sakit, ayah, mak sakit di rumah aja lah, tunggu malaikat maut datang. Bawa dia ke masjid supaya semangat dia. Dulu kita tak berjalan, dia gendong kita, dia bawa. Sekarang dia tak berjalan, kita pula gendong dia, kita bawa ke masjid. Kita belikan kerusi. Kita letakkan kerusi di samping kiri atau samping kanan, letakkan. Bila ada orang, apa awak bawa? Ini bapa saya, ini bunda saya. Ini baik, tegak dari awal. Saya dari awal pun tak boleh tegak. Dari awal tak boleh tegak, duduk. Ini dari awal. Selepas itu maka sop ini dihitung, dikira dari awal kerusi. Begitulah yang kami terima, yang kami saksikan, yang kami pelajari tentang orang-orang yang tidak mampu. Saya merasa tak mampu sholat dalam keadaan sakit, rasanya di rumah saja sebab ganggu orang lain. Jangan, sebab kita tetap ke masjid. Tak boleh tegak, duduk. Tak boleh duduk di kerusi, duduk di lantai. Sampai-sampai kalau tak boleh duduk di lantai sekalipun, ada nama sholat di atas tempat tidur, pakai isyarat mata saja. Allahu Akbar. Hadapkan ke arah kiblat. Allahu Akbar. Mata pun tak juga boleh, baru kita sembahyangkan ramai-ramai. Salat jenazah. La kafarata laha illa dzalik. Tidak ada yang boleh menebus salat kecuali salat itu sendiri. Saudara mara kita yang sedang berada di hospital tak boleh salat kerana doktor berkata jangan kena air, sebab bila dia kena air dia akan sakit tulang, dia akan sakit, dia akan demam. Fa illam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Kalau ada yang sakit atau darurat atau tiada air, maka tayammum. Orang sakit bukan kita bawakan limau. Orang sakit dibawakan limau. Yang makan orang sehat. Kita bawakan tanah untuk tayammum. Dia tak boleh bertayamum, ditayamumkan. Itulah maka anak-anak kita yang kita ajarkan tayamum. Tuan lelaki tak boleh tayamum. Takkan istri mentayamumkan? Dalam mazhab Syafi'i batal. Siapa yang mentayamumkan? Kita lelaki. Anak kita mentayamumkan. Ayah, ini tayamum. Dia pukulkan, disapukan ke muka, pukulkan ke tangan, buka cincin, buka jam sampai ke siku, pukulkan, tepukkan, hembus ke wajah sekali. Sekali saja. Pukulkan lagi, hembuskan ke tangan. Debu 3, 1, 2, 3. Ini bagian bawah hingga ke siku. Buka sampai bawah. Ini bawa sampai ke siku. Sekali saja. Satu sembahyang, satu tayamum. Tidak ada alasan meninggalkan salat walau apapun. Man taraka salata muta'ammidan. Sesiapa yang meninggalkan sembahyang secara sengaja faqad kafara jihara, maka kafirlah dia secara nyata. Mudah-mudahan kita termasuk istiqamah sampai akhir hayat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih Ustaz. Jadi soalan kedua Ustaz dari hamba Allah. Saya pernah mendengar satu ceramah agama, betulkah tidak atau benarkah tidak suami salat berjamaah di rumah bersama istrinya, anak-anaknya, nilai pahalanya cuma dapat 1. Suami dapat 1, istri dapat pahala 1, anak-anak pun dapat pahala 1. Dibandingkan suami salat berjamaah di masjid dapat pahala
27. Mohon pencerahan Ustaz Doktor. Qul, katakan ya Muhammad, in kuntum tuhibbun Allah, kalau kamu memang cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Satu-satunya jalan keselamatan, fattabi'uni, ikuti aku, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya, alaikum bisunnati, ikuti sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiin min ba'di, sunnah khulafa' rasyidin sesudahku, Abu Bakar, Umar, Utsman wa Ali, ma'an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Addu 'alaiha bin nawajiz, gigit pakai gigi geraham. Meninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar jadi imam. Meninggal Abu Bakar, Umar jadi imam. Umar meninggal, Ali jadi imam. Ali meninggal, Utsman jadi imam. Di mana mereka sholat berjamaah? Di masjid. Tapi saya pernah melihat hadis Nabi sholat berjamaah di masjid, di rumah. Betul? Sahih. Nabi sholat malam. Allahu Akbar. Makmumnya siapa? Anas bin Malik. Anas bin Malik diserahkan ibunya bernama Ummu Sulaim. Umur dia 10 tahun. Anas bin Malik membawakan terompah, selipar, membawakan air wudhu, membawakan kain Nabi, serumah dengan Nabi. Salat dia di belakang, di samping Nabi. Salat pula istri Nabi di belakang. Itu menunjukkan Nabi pernah salat berjamaah di bilik di rumah, tapi salat bukan salat wajib. Adapun salat fardu, maka lelaki suami salat ke masjid. Suami yang salat ke masjid, suami yang soleh. Suami yang salat di rumah, suami solihah. Puan ingin salat di rumah berjamaah dengan anak yang belum baligh, boleh. Anak belum baligh jadi imam, dia sudah berkhitan. Hadis Sahih Bukhari tentang imam umur 7 tahun. Imam kecil. Tapi masa itu mereka sudah berkhitan, sudah tak ada lagi najis. Dibacaannya pula baik, tajwidnya idgham, ifa, qalqalah, gunnah bila gunnah, baik. Sampai-sampai maaf beribu maaf, rupanya imam yang kecil tadi bila dia rukuk, terbuka bajunya di belakang. Lalu kemudian kata sahabat di belakang, tak adakah kain untuk menutup bagian belakang imam kita ini? Budak kecil. Memang dia kecil, tapi hafalan dia banyak. Memang dia kecil, hafazan Quran dia banyak. Oleh sebab itu maka puan yang di rumah boleh solat bersama anak. Atau sesama perempuan, solat berjamaah perempuan di rumah. Bagaimana kalau kami yang perempuan ingin ke masjid? Ada yang mengatakan perempuan solat di rumah, sebab perempuan yang solat di dalam kamar bilik lebih baik lagi, di dalam rumah lebih baik lagi, di dalam kamar bilik kecil lebih baik lagi. Semakin kecil semakin terpelihara lebih baik. Hadisnya sahih. Tapi tengok juga hadis yang lain. Nabi kalau meluruskan kata sab, kata Nabi, sebaik-baik sab lelaki di depan, sebaik-baik sab perempuan di belakang. Cuba tengok. Khairu sufufir rijal, sebaik-baik sab lelaki di depan, sebaik-baik sab perempuan di belakang. Apa makna cakap Nabi? Sab lelaki di depan, sab perempuan di belakang. Maknanya ada perempuan di belakang. Kalau tak ada perempuan di belakang, pasti kata Nabi, sebaik-baik sab lelaki di depan, yang perempuan pergi balik. Makanya sampai hari ini, pintu masuk Masjid Nabawi Babus Salam, keluar dan masuk dari Babus Salam, keluar Babul Baqi. Di belakang Babul Baqi, Babu Jibril. Di belakang Babu Jibril, Babun Nisa. Babun Nisa ini bukan sekarang. Babun Nisa sudah ada masa zaman Umar bin Khattab. Zaman Umar bin Khattab bila ada lelaki masuk dari Babun Nisa, ditangkap, dicambuk. Sebab dia sudah ikhtilat, bercampur dengan perempuan. Maknanya apa? Ada perempuan sholat tapi tetap menjaga menutup aurat, tidak tabarruj, la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula, tidak bersuara dengan suara. Kadang di beberapa masjid tempat perempuan ini ditutup dengan kain, tutup, perempuan tak nampak, tapi suara dia kedengar. Kadang kita pula takut masuk kita ke masjid, kiki. Tetaplah jaga suara, jangan bergurau dalam masjid, menjaga ibadah. Maka perempuan sholat berjamaah boleh dengan syarat-syarat yang ketat. Wallahu a'lam bishawab.